Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali dengan Aksara Agro and Farm, masih tentang budidaya porang. Jadi kali ini kami berada di belakang pondok aksara kami. Lahan ini nantinya kita akan tanam bibit porang. Dan di pekan keempat bulan Oktober 22 ini, itu intensitas hujan sudah meningkat teman-teman di daerah kami. Di daerah Yogyakarta, kami kebetulan di ketinggian MDPL sekitar 520-an meter. Pada kali ini kita akan bercerita atau menyampaikan tentang harga porang tidak akan stabil. Jadi kita akan menceritakan ada beberapa faktor yang menyebabkan harga porang itu tidak akan stabil teman-teman. Nah, kami nanti satu persatu akan menyampaikan beberapa penjelasan dari tiap-tiap faktor tersebut. Yang jelas, dengan semakin banyaknya pabrik porang yang saat ini itu sudah bisa memproses umbi menjadi serpih porang, dan pabrik porang itu semakin banyak, ditambah lagi semakin tersebar tidak hanya di daerah Jawa Timur saja, maka dipastikan kemungkinan besar industri porang itu minimal akan survive atau bertahan dalam kurun waktu 5-8 tahun ke depan teman-teman. Jadi itu perlu kami sampaikan di awal terkait industri porang dengan semakin banyaknya pabrik yang ada dan semakin tersebar di Indonesia, tidak hanya di Jawa Timur saja. Nah, apalagi bulan kemarin itu sudah mulai di daerah Madiun ada yang mendatangkan mesin pengolah dari serpih atau chip kering porang menjadi beras porang teman-teman. Jadi itu sudah didatangkan dan sudah sampai, dan sekarang mungkin sedang proses instalasi di daerah Madiun, Jawa Timur. Nah, untuk perubahan harga porang itu sendiri itu akan berbeda antar setiap musim panen, itu jelas. Jadi misalkan setiap musim panen 2 tahun yang lalu dengan setahun yang lalu dengan musim ini itu pasti akan berbeda antar tahunnya. Nah, bahkan apalagi pada saat satu musim panen itu harganya pasti juga akan fluktuatif atau tidak akan stabil terus. Jadi semisal sekarang ini pada dalam musim panen porang tahun 2022 ini, teman-teman sudah tahu bahwa pergerakan porang itu kadang di angka 2000, di 3000-an, bahkan lebih di angka 3000, lalu jeda berapa hari langsung anjlok lagi di bawah 3000. Nah, kalau di daerah Jawa untuk panen porang itu di bulan Juni atau Juli sampai dengan akhir Oktober teman-teman. Apa saja faktor yang menyebabkan kenapa kok harga porang itu tidak stabil alias naik turun seperti itu meskipun itu dalam satu musim panen. Nah, yang pertama itu belum adanya harga dasar yang menjadi rujukan atau referensi dari pemerintah. Itu pernah kami sampaikan beberapa video sebelumnya, dan ini pasti ada yang pro dan kontra terkait rujukan harga dasar dari pemerintah ini. Nah, efeknya karena tidak ada harga dasar, petani yang jauh dari pabrik itu akan dapat harga yang lebih murah. Terus yang kedua itu tidak ada acuan yang jelas, sehingga harga panen porang itu akan dominan mengikuti keinginan pabrik. Kalau pabrik itu sudah stoknya itu masih banyak, ya harga dia akan beli dari petani akan murah. Tapi kalau pabrik membutuhkan stok, ya harganya akan otomatis naik harga beli umbi ke petani. Nah, jadi misalkan yang poin kedua, faktor kedua itu meskipun permintaan meningkat, tapi terkadang cuaca akhir ini menjadi penentu optimalisasi pertumbuhan porang. Nah, teman-teman sudah mengetahui bahwa di pertengahan Oktober sudah mulai beberapa bencana banjir di beberapa kota besar. Nah, itu tentunya juga cuaca itu juga akan mempengaruhi pertumbuhan dari porang itu sendiri. Nah, apalagi nanti jika musim hujan berkepanjangan atau musim hujan yang tidak terlalu umum, artinya musim hujannya cuma pendek lalu berganti musim panas. Nah, itu tentu akan berpengaruh juga kepada optimasi dari umbi porang itu sendiri teman-teman.
Nah, poin yang ketiga, kenapa harga porang itu tidak stabil atau fluktuatif, itu saya umpamakan seperti ini teman-teman, emas. Jadi negara yang paling banyak memiliki devisa emas, maka dia paling dominan menjadi penentu harga emas itu sendiri. Begitu juga dengan porang teman-teman, di mana kota yang paling banyak petani porangnya, maka kota itu menjadi penentu nantinya pada harga panen bukaan porang saatnya nanti. Jadi teman-teman sudah mengetahui yang paling dominan itu di Ponorogo dan Madiun. Jadi petani yang berada di luar daerah tersebut biasanya akan merujuk atau menunggu hasil harga bukaan dari petani kedua kota tersebut, karena di kedua kota tersebut populasi petani porangnya itu sangat-sangat dominan teman-teman. Nah, kemudian yang keempat itu ya, sejak semakin ramai di sosial media ini, itu persebaran hoax atau informasi yang tidak valid terkait umbi porang, harga umbi porang, itu membuat panik petani. Nah, sehingga karena panik, sehingga petani itu langsung buru-buru menjual umbi panennya teman-teman. Nah, memang pabrik kadang berdalih buka tutup itu dikarenakan penjadwalan dari hasil panen petani mitranya itu sendiri. Nah, poin yang terakhir atau kelima itu ancaman dengan semakin banyaknya pabrik. Nah, kenapa saya bilang ancaman di sini? Satu sisi memang semakin banyak pabrik itu harapannya akan ada kompetisi harga. Tetapi ancamannya akan sebaliknya, justru akan ada penyeragaman harga panen porang dan minim kompetisi harga, sehingga petani itu diposisikan sebagai objek yang mengikuti harga pabrik itu sendiri. Nah, kami dari Aksara Agro & Farm setidaknya akan mengangkat 2 solusi dari 5 faktor yang menyebabkan kenapa harga umbi porang itu fluktuatif atau tidak stabil. Itu solusi yang pertama, bisa diusahakan nantinya pada saat panen porang itu dilakukan lelang di setiap daerah, sehingga petani itu lebih proporsional dapat untungnya. Jadi tidak terlalu kecil untung yang didapatkan. Nah, yang kedua, pemerintah turut mengawasi kesehatan petani. Artinya kesehatan petani itu ya, pemerintah harus mau terjun ke bawah, komunikasi dengan petani, apakah petani porang ini merasakan kerugian, seberapa parah kerugiannya. Dan alhamdulillah kemarin itu pemerintah sudah mendengarkan keluhan petani bahwasanya hampir 100% itu petani porang musim ini itu mengalami kerugian yang luar biasa. Nah, oleh karena itu dengan pendampingan dari pemerintah yang kontinu, yang menerus, nantinya kesehatan keuangan dari petani maupun pabrik atau perusahaan itu sama-sama terkondisikan teman-teman. Jangan sampai nanti malah pemerintah itu hanya numpang eksis saat euforia porang saja, tetapi bahkan jangan sampai hanya menumpang saat menjelang Pilpres tahun 2024 besok teman-teman. Nah, itu harapan kami selaku petani porang Indonesia. Dan teman-teman, saat ini nanti kita akan menyampaikan resiko pentingnya nanti kita perawatan lahan agar terkait sudah mulai musim hujan ini, jangan sampai nanti lahan teman-teman itu malah terkena dampak negatif dari musim hujan kali ini teman-teman. Nanti kita akan bercerita setelah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.